Yoko menelan setengah butir pil penawar bunga cinta. Ternyata kata Qiu Qianqi, hidup Yoko justru semakin pendek. Dari 36 hari, sekarang cuma menjadi 18 hari. Cara kerja pil penawar adalah mengumpulkan racun pada satu titik baru menetralkannya. Pada hari ke-18, saat racun itu terkumpul di satu titik, dan Yoko bisa mati karena tak membawa kepala Kuecing dan Oeyong untuk mendapatkan setengah lagi penawar. Lego gusar melihat kekejaman ibunya, tapi keputusannya sudah bulat. Yoko dan rombongan Mongol pergi meninggalkan lembah. Di Xiangyang, para pendekar yang dipimpin oleh Kuecing sudah siap menghadang kedatangan tentara Mongol. Tapi tentara dari pihak kerajaan belum juga siap. Menyadari hidupnya tinggal 18 hari, Yoko ingin menikmati waktu berdua dengan Bibilung sampai ajal menjemput. Tak ingin 18 hari itu disibukkan urusan belas dendam pada Kuecing dan Oeyong. Tapi Bibilung sedih, 18 hari tak cukup rasanya. Ia ingin bersama Yoko selama 100 tahun lebih. Kalau Yoko meninggal, ia juga tak bisa hidup. Akhirnya demi Bibilung dan ayahnya, Yoko bertekad membalas dendam dengan membunuh Kuecing dan Oeyong dan ditukar dengan penawar. Rombongan Mongol mengingatkan mereka jangan lama-lama berduaan dan segera kembali ke kemah Mongol. Mokongco masih kesal dengan Hakim Rodamas yang tidak menolong Yoko selama di lembah putus cinta. Keluarga Kue bersiap maju ke medan perang. Sambil menjahit topi untuk calon anaknya, Oeyong berbincang dengan suaminya. Seandainya ada Yoko, akan sangat berguna untuk membantu Kuecing berperang. Kuecing menyesali tindakannya memarahi Yoko di depan orang banyak. Yoko telah banyak menderita dan berjasa. Kesalahan Yoko hanya karena ingin menikahi gurunya. Mereka berharap Yoko mengerti bahwa tindakan mereka waktu itu demi kebaikan Yoko. Oeyong meminta Kuecing memberi nama calon bayinya. Kalau lelaki akan diberi nama Kuepoh, yang artinya mengalahkan atau terobosan. Kalau perempuan akan dinamakan Kuesiang, sesuai dengan nama kota kelahirannya, Xiangyang. Di tenda Mongol, Yoko mengasah pisaunya. Bibilung ragu Yoko bisa membunuh Kuecing, mengingat ilmu Yoko jauh di bawah Kuecing. Yoko bilang ia akan pakai akal dan bertindak sesuai keadaan. Mereka berkuda ke Xiangyang. Sampai di gerbang, Bu bersaudara membukakan gerbang kota. Disinilah dilema Yoko untuk membunuh Kuecing dimulai. Kuecing menyambut Yoko dengan sukacita, malah menolak undangan kehormatan dari jenderal karena ingin bersama Yoko. Ia memarahi Kuehu agar berterima kasih kepada Yoko yang telah menolongnya. Kuecing bahkan yakin Yoko akan lebih hebat darinya dalam kontribusi pada negara, karena kecerdasannya jauh di atas dirinya. Yoko bingung kalau ia membunuh Kuecing, artinya ia membiarkan banyak rakyat menderita menjadi budak Mongol. Pemerintah Song lemah dan korup. Kalau tidak ada orang seperti Kuecing, sudah lama Xiangyang jatuh ke tangan Mongol. Akhirnya ia memberanikan diri bertanya lagi, siapa yang membunuh ayahku? Kuecing berkata, tak ada yang membunuh ayahmu. Ia yang menyebabkan kematian dirinya sendiri. Aku dan ayahmu bersaudara. Kalau dia sempat dibunuh orang, aku tidak akan tinggal diam. Cerita ini tak bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Habis kita mengusir Mongol, aku akan ceritakan semua. Yoko masih tak percaya bagaimana mungkin ayahnya mau mencelakakan dirinya sendiri. Oeyong mendapatkan laporan dari Chu Chiuliu, sastrawan yang mengalahkan Hotu dalam pertandingan pendekar, bahwa gerak-gerik Yoko agak aneh, maka ia meminta Kuecing berhati-hati terhadap Yoko. Walau Yokang tidak mati di tangan mereka, tapi Yokang mati setelah memukul Oeyong. Tak bisa dibilang tak ada hubungan. Kuecing tidak khawatir, ia malah balik ke kamar Yoko. Kuecing langsung pulas karena seharian berperang. Saat itulah Yoko hendak menusuk Kuecing, tapi kalah cepat. Kuecing menangkis. Melihat lagak Yoko, Kuecing mengira Yoko mimpi buruk dan tak bisa mengatur tenaga dalamnya. Dengan penuh kasih sayang, Kuecing justru menyalurkan tenaga dalamnya agar aliran darah dan energi Yoko teratur. Yoko merasa terharu tapi masih bingung. Walau sudah lelah berperang, Kuecing malah merelakan tenaga dalamnya untuk menolong Yoko. Esoknya, ia takut Oeyong curiga dan meminta Kuecing tak menceritakan kejadian semalam. Alasannya ia malu tak bisa atur tenaga dalam.
Yoko dan Kue Cheng berpatroli dengan kuda sambil mengobrol tentang sastra dan pejuang-pejuang negara seperti Zhuge Liang. Yoko makin mengagumi Kue Cheng yang begitu tulus mencintai negaranya. Kata-kata Kue Cheng diingatnya, siapapun yang peduli nasib bangsa dan negaranya, ialah pahlawan, tak peduli apapun jabatannya. Di gerbang Xiangyang, tentara Mongol menggunakan siasat berbaur dengan rakyat Song yang mereka giring dari pinggir kota menuju gerbang. Hingga tentara Song tak punya pilihan lain tetap menyerang dan melepaskan panah untuk mempertahankan kota, walau panah tersebut mungkin melukai rakyat biasa. Hanya Kue Cheng lah yang ngotot melindungi rakyat tak berdosa. Ia memarahi tentara yang terus memanah tanpa memperhatikan rakyat. Katanya, tujuan kita berperang adalah melindungi rakyat. Kalau kita malah sampai membunuh rakyat tak berdosa, apakah itu bisa dikatakan melindungi? Kue Cheng turun tangan memimpin pendekar lain untuk menghalau tentara Mongol dari belakang dan menyelamatkan rakyat. Sikap Kue Cheng yang berusaha untuk tidak membunuh orang tak berdosa membuat Yoko sempat berpikir, apakah ayahnya berdosa hingga Kue Cheng membunuhnya? Pertempuran hebat tak terelakkan. Kue Hu, Bu bersaudara dan Tetua Lu bergabung. Saat terdesak, Kue Cheng menyuruh yang lain mundur masuk ke gerbang sementara ia sendiri tak mempedulikan nyawanya. Dari jauh Kubilai Khan mengagumi betapa heroik dan hebatnya Kue Cheng. Orang Mongol terkenal mempunyai penghargaan tinggi terhadap pendekar sejati, walaupun itu di pihak lawan. Kue Cheng terjebak di luar benteng. Ia sempat menggunakan pukulan penakluk naganya untuk menghalau ratusan prajurit Mongol. Chu Chiuliu mengulurkan tali agar Kue Cheng bisa memanjat dinding benteng. Puluhan panah menghujani namun Kue Cheng tetap bisa menghindar dan menangkap panah sambil memanjat tali. Melihat ini Hakim Rodamas cerdik. Ia bukan memanah Kue Cheng tapi memanah tali yang dipanjat Kue Cheng. Tali putus, Kue Cheng terpaksa menggunakan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh untuk memanjat benteng. Chu Chiliu amat khawatir sebab taktik itu sekali diganggu akan gagal. Benar saja, Hakim Rodamas menyerang hingga Kue Cheng terjatuh. Merasa itulah ajalnya, Kue Cheng meneriakkan kata terakhir, jangan bunuh rakyat tak berdosa. Sementara di bawah ratusan tombak, prajurit Mongol siap menghujam. Yoko menatapnya dengan penuh dilema. Haruskah ia menolong atau membiarkannya? Yoko turun dengan tali menyelamatkan Kue Cheng. Hakim Rodamas melepaskan panah. Begitu selamat, Kue Cheng langsung melepaskan 3 anak panah. Yang pertama menangkis panah Hakim Rodamas hingga terbelah 2. Yang kedua mengenai tangan Hakim Rodamas. Yang ketiga merobohkan panji perang Mongol. Pihak Mongol ngeri dan kaget akan kehebatan Kue Cheng. Hakim Rodamas meminta maaf kepada Kubilai Khan karena ia mengenalkan orang yang salah, yaitu Yoko yang diharapkan bisa membunuh Kue Cheng tapi malah menyelamatkannya. Namun Kubilai Khan berpikir itu karena Yoko ingin membunuh Kue Cheng dengan tangannya sendiri. Kubilai Khan tak mau berperang dengan moral pasukan yang menurun, maka ia menarik mundur pasukannya. Pihak Song bergembira dan memuji Kue Cheng, tapi tak terlihat sedikit pun rasa bangga apalagi sombong pada Kue Cheng. Ia malah berkata kepada Yoko, lihat tentara Mongol, mereka begitu tertib, mundur pun teratur. Kedisiplinan tentara kita jauh di bawah mereka. Dalam undangan perayaan, semua memuji Kue Cheng, tapi Kue Cheng berkata perang adalah kerja tim, tidak boleh lengah. Kalau tidak ada Yoko yang menyelamatkan, Mongol belum tentu mundur. Semua bersulang memberi selamat kepada Yoko. Bu bersaudara melihat ini dengan iri. Kue Cheng berkata kepada Oeyong, semua orang bersaksi bagaimana Yoko menyelamatkanku tadi. Apakah kamu masih juga tidak percaya? Bibi Lung bingung kenapa Yoko belum juga bertindak, sementara waktu tinggal sedikit. Mereka menguping pembicaraan Kue Hu dan Bu bersaudara. Kue Hu pusing memilih di antara Bu besar dan Bu kecil. Yoko bertanya kepada Bibi Lung, kalau kamu jadi Kue Hu, kamu pilih siapa? Bu besar atau Bu kecil? Bibi Lung terdiam, lalu dia menjawabnya, aku pilih kamu. Pagi harinya Kue Cheng mendapat surat dari Hakim Rodamas bahwa Bu bersaudara ada di kemah Mongol.
Senjata mereka dikirimkan bersama surat tersebut. Rupanya Bu bersaudara iri karena semalam Yoko mendapat perhatian. Mereka juga ingin berjasa kepada negara dan merebut simpati Kue Hu dengan pergi berdua ke kemah Mongol untuk membunuh Kubilai Khan. Sekarang Kue Cheng harus pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka. Yoko melihat ini sebagai kesempatan baik untuk membunuh Kue Cheng. Ia menawarkan bantuan agar ia dan Baby Lung ikut bersamanya. Tapi Ouyang lebih pintar. Nona Lung biar di sini menemani aku. Ia akan banyak membantu kalau nanti bayiku lahir. Ouyang berpikir Yoko tak akan bisa berbuat apa-apa kepada Kue Cheng karena Nona Lung ada bersamanya. Tiba di tenda Mongol, Kue Cheng diperkenalkan pada 5 jagoan Mongol. Bu bersaudara masuk. Kue Cheng melepaskan ikatan mereka dan menyuruh mereka kembali ke Xiangyang dan memerintahkan menjaga gerbang kota. Ia ingin menegaskan kepada Kubilai Khan, apapun yang terjadi kepadanya di tenda itu, Xiangyang tetap tak boleh jatuh. Kubilai Khan memulai diplomasinya dengan mengenang ayahnya, Tolui, yang juga merupakan saudara angkat Kue Cheng. Kue Cheng menegaskan kalau bukan karena perang, ia pasti tetap mengunjungi makam Tolui. Kubilai Khan sebetulnya mengagumi Kue Cheng, katanya sayang orang seperti Kue Cheng mau bekerja pada Kaisar Song yang bodoh dan Perdana Menterinya yang korup. Kue Cheng tak menyangkal soal kebobrokan pemerintahannya, tapi ia berkata ia tak bekerja untuk pemerintah. Ia bekerja untuk membela rakyat. Rakyat lebih penting daripada pemerintah. Kubilai Khan berdalih, pemerintah Mongol yang lebih adil akan menyelamatkan rakyat Song dari penderitaan. Maksud kita sama, hanya dari pihak yang berbeda. Kue Cheng menyangkal, karena sampai saat ini, buktinya banyak rakyat menderita dan terbunuh oleh Mongol. Itu faktanya. Diplomasi buntu, Kue Cheng pamit pergi. Di luar tenda, jagoan Mongol asal Persia menyerang Kue Cheng dengan cambuknya. Walaupun hebat, ia tak ada apa-apanya dibanding Kue Cheng dan langsung kalah terluka. Dalam keadaan normal, semua jagoan Mongol ini pantang merendahkan diri dengan mengeroyok orang, tapi Kue Cheng begitu tangguh. Hakim Rodamas terpaksa tidak ikut aturan 1 lawan 1. Semua maju mengeroyok Kue Cheng. Yoko berpura-pura melawan Mo Kong Chow. Selain takut ketahuan, ia ingin melindungi Mo Kong Chow yang polos dari pertarungan sengit itu. Hakim Rodamas dan yang lainnya menyerbu Kue Cheng dengan senjata masing-masing, sementara Kue Cheng melayaninya dengan tangan kosong dan masih tak terkalahkan. Si Shaoxing mengeluarkan senjata asap beracun, namun tenaga dalam Kue Cheng dapat menekan efek racun, bahkan ia bisa kabur lolos. Melihat Kue Cheng lolos, Yoko pura-pura tenaga dalamnya terganggu agar Kue Cheng balik lagi. Karena lebih mudah membunuh Kue Cheng saat pendekar itu sudah lelah bertarung. Taktik berhasil. Kini Kue Cheng tak hanya harus bertarung dengan 3 jagoan Mongol, tetapi pasukan Mongol yang tadinya hanya melihat sekarang pun ikut menyerang. Kue Cheng terpaksa menggunakan tombak prajurit sebagai senjata. Namun melihat Kue Cheng yang terus melindungi di tengah pertarungan, keraguan Yoko untuk membunuhnya muncul lagi. Paman Kue, apakah ayahku orang jahat sampai kau harus membunuhnya? Sambil terus bertarung, Kue Cheng menjawab, dia pengkhianat negara, menganggap musuh sebagai ayahnya dan mencelakakan banyak orang. Dia patut mati. Mendengar itu, Yoko langsung menghunus pedangnya, menunggu kesempatan untuk menyerang Kue Cheng yang sedang bertarung mati-matian dengan Hakim Rodamas. Saat senjata Hakim Rodamas melesat hampir mengenai Yoko, Kue Cheng malah menangkis dengan tubuhnya hingga ia terluka parah. Yoko kaget dan marah pada dirinya sendiri. Detik itulah ia tak peduli lagi dengan urusan balas dendam. Malu hati jika tak mampu membalas budi paman Kue Cheng yang mengorbankan nyawa untuknya. Ia pun maju melindungi Kue Cheng. Walau Yoko kini ikut membantu, pertarungan tak seimbang karena Kue Cheng sudah terluka akibat melindungi Yoko. Bahkan kini terkena roda untuk kedua kalinya dan muntah darah. Yoko amat menyesal. Untungnya sesama jagoan Mongol itu saling berebut membunuh Kue Cheng duluan karena ingin mendapatkan gelar Kubilai. Sehingga terkadang mereka saling bertengkar sendiri. Dalam keadaan genting, dari arah pasukan Mongol muncul seseorang yang tiba-tiba membantu Yoko dan Kue Cheng. Ialah Feng Mofang, sang pandai besi murid sesat timur yang pernah mengalahkan Limo Chow dan kini jadi penyusup di tenda Mongol.
Feng Mofeng menyuruh Yoko dan Kue Cheng pergi, sementara ia sendiri menghadang Hakim Rodamas. Walau ilmunya tak setara Hakim Rodamas, namun ia bisa membuat Hakim Rodamas kewalahan. Feng mencengkram Hakim Rodamas dari belakang dengan sepenuh tenaga, hingga Hakim Rodamas tak leluasa bergerak mengejar Kue Cheng dan Yoko. Yoko menggendong Kue Cheng dan menggunakan asap untuk menghalau pasukan Mongol. Berat hati meninggalkan Feng Mofeng sendirian, tapi tak ada pilihan. Ia memanggil kuda dan kabur membawa Kue Cheng yang terluka. Sementara itu, Hakim Rodamas akhirnya bisa melepaskan cengkeraman Feng Mofeng. Namun Feng mati kaku di posisi tubuh masih mencengkram Hakim Rodamas. Seorang pahlawan telah gugur. Di siang yang Yoko setengah sadar dan menggigau, "Jangan sakiti paman Kue." Bibi Lung dan Oeyong iba melihatnya. Untung Yoko luka bagian luar saja. Sementara Kue Cheng malah terluka dalam akibat pertempuran sengit. Bibi Lung bingung kenapa Yoko malah kembali bersama Kue Cheng. Yoko bilang Xiang Yang membutuhkan paman Kue, ia tak bisa membunuhnya. Tiba-tiba datang Hotu mengantarkan surat Hakim Rodamas. Oeyong dan Bibi Lung langsung bersiaga. Oeyong keluar mengatasi Hotu dan mengambil surat yang dibawa Hotu. Hotu sempat merobohkan Bu bersaudara ketika mereka hendak menangkapnya. Ia memuji kelihayan Oeyong dan menghina Bu bersaudara sebagai murid tak berguna. Surat dari Hakim Rodamas sangat sopan, tapi maknanya tersirat menentang Kue Cheng. Oeyong ingin melindungi Kue Cheng, tapi Nona Lung berkata ia hanya melindungi Yoko saja. Oeyong lantas meminta bicara berdua dengan Nona Lung. Yoko mengizinkan. Nona Lung kaget mendengar Oeyong sudah mengetahui rencana mereka untuk membunuh Kue Cheng dan dia. Tapi ia jujur mengaku tak mengerti kenapa Yoko tidak juga membunuh Kue Cheng. Kata Oeyong, Yoko jelas tak tega membunuh papanya sendiri. Mendengar ini Nona Lung terharu karena ia tambah mengerti Yoko orang yang sangat baik. Oeyong berjanji akan menceritakan tentang kematian ayah Yoko setelah semua kerusuhan berlalu. Sekarang Yoko cuma butuh istirahat dan akan sembuh, katanya. Nona Lung menangis dan mengaku kalau hidup Yoko tinggal 7 hari saja. Pada Oeyong dia menceritakan semua kejadian di lembah putus cinta. Oeyong kagum kepada Yoko, menyelamatkan Kue Cheng walau itu berarti ia tidak mendapatkan penawar. Ia mengutarakan rencananya kepada Nona Lung. Besok Nona Lung dan Yoko melindungi paman Kue. Setelah bahaya lewat, dia akan menyerahkan kepalanya untuk kalian bawa ke lembah putus cinta. Nona Lung kaget, walau tadinya ia mantap hati untuk membunuh Kue Cheng dan Oeyong, sekarang ia sama sekali tak nyaman dengan rencana itu. Kata Oeyong, ia mencintai suaminya seperti Nona Lung mencintai Yoko. Setelah Yoko dapat penawar, kalian dapat membantu suamiku menjaga Xiang Yang. Tiba-tiba Kue Hu datang melaporkan Bu bersaudara sedih karena Oeyong tidak menyangkal perkataan Hotu soal mereka murid tidak berguna. Mereka berdebat soal siapa yang lebih berguna dan lebih pantas mendapatkan Kue Hu. Dan sekarang mereka pergi berduel hidup mati menentukan siapa yang paling hebat di antara mereka. Oeyong amat marah dan berkata, kalau mereka berkelahi demi negara boleh dapat simpati, tapi kalau berkelahi satu sama lain biar saja mereka saling bunuh. Bu bersaudara siap berduel. Tak terduga mereka bertemu kembali dengan ayah mereka, Bu Samtong, yang dulu sempat terganggu otaknya karena istrinya tewas menghisap racun jarum di mocol di kakinya. Yoko dan Bibi Lung berpatroli di sekitar gerbang Xiang Yang. Para prajurit memuji kehebatan Yoko yang menyelamatkan Kue Cheng. Setelah itu Yoko melaporkan keadaan kepada Kue Cheng, tapi ia berbohong soal Bu bersaudara agar Kue Cheng tidak khawatir. Di luar, Hakim Rodamas berteriak pamer tenaga dalam sambil mencari Kue Cheng. Sadar bahaya sudah dekat, Oeyong bertanya kepada Kue Cheng, mana yang lebih penting negara atau keselamatan kita? Kue Cheng menjawab, negara lebih penting daripada aku dan kamu. Mendengar ini Yoko merasa malu. Yoko maju sendirian naik ke atas atap menjambut Rodamas. Ia pura-pura mencari Kue Cheng agar Rodamas menjauh dari Kue Cheng yang terluka. Selanjutnya ia bertempur melawan Rodamas. Bibi Lung menyusul dan digempur Nimochi dan Xiao Xiangxi.
Rodamas membawa obor mencari Kue Cheng dan membakar perumahan karena Kue Cheng tidak juga keluar. Api menjalar sampai ke kamar Kue Cheng. Kue Cheng ngotot ingin keluar melindungi Yoko, tapi Oeyong kontraksi dan akan melahirkan. Di tengah api dan asap mengepul, Yoko masuk memastikan mereka aman dan menyambar baju perang Kue Cheng. Di luar, Yoko memakaikan baju perang Kue Cheng pada mayat seorang prajurit dan menggendongnya seolah-olah ini Kue Cheng yang terluka agar Rodamas dan kawan-kawan menjauh dari kamar Kue Cheng. Oeyong melahirkan seorang putri yaitu Kue Xiang. Api sudah membakar atap. Oeyong meminta Kue Cheng pergi menyelamatkan anak mereka, tak usah memperdulikan dirinya. Runtuhan balok yang terbakar hampir menimpa Oeyong untuk Bibilung datang menyelamatkan. Kue Cheng meminta Bibilung membawa bayi Kue Xiang ke tempat yang aman, sementara Oeyong masih berjuang menjalani kelahiran berikutnya, yaitu kembaran Kue Xiang. Yoko membawa Kue Cheng palsu, berputar mengitari gang diikuti Rodamas, Mochi dan Xiao Xiangxi yang saling berebut ingin membawa Kue Cheng. Ketika akhirnya Yoko terjebak, ia melempar Kue Cheng palsu hingga ketiga orang itu berebut sementara ia kabur. Yoko bersembunyi. Hakim Rodamas pura-pura bicara seolah Kue Cheng. Yoko geli mendengar Rodamas bicara sendiri. Tak berhasil, Rodamas mengubah taktik pura-pura bicara seolah ada Yoko agar Kue Cheng keluar. Tapi yang datang malah Bibilung. Walau satu tangannya membawa bayi, ia dan Yoko kembali melawan Rodamas dengan jurus hati gadis suci. Pertempuran seru terjadi lagi. Ketika Rodamas tahu bayi itu putri Kue Cheng, serangannya difokuskan untuk mengambil bayi. Bibilung ingin Yoko mengambil bayi itu untuk ditukar penawar. Dalam pertempuran sengit itu, bayi Kue Xiang terlempar. Tiba-tiba hadir Li Mocho menangkapnya. Li mengira itu anak Yoko dan Bibilung, maka ia merebut dan membawanya lari sang bayi. Yoko dan Rodamas ikut mengejarnya. Bibilung mengambil kuda merah dulu agar ia bisa keluar berkuda ke lembah putus cinta begitu bayi didapat. Ia meminta ketua Luk membukakan gerbang karena anak Kue Cheng diculik orang, tapi ia malah jadi terpisah jauh dengan Yoko dan Hakim Rodamas. Terjadi pertempuran hebat antara Rodamas dengan Li Mocho. Ilmu Rodamas lebih tinggi, tetapi Li lebih banyak pengalaman dan ia menggunakan bayi Kue Xiang sebagai tameng karena ia tahu Rodamas menginginkan bayi anak itu hidup-hidup. Saat bayi berhasil direbut Rodamas, ia sigap merebutnya kembali. Kini Yoko bertarung dengan Rodamas. Yoko minta bantuan Li Mocho tapi Li hanya menonton. Yoko mendapat akal. Tiba-tiba ia melemparkan bayi itu kepada Li Mocho dan berseru tangkap. Li Mocho refleks menangkap. Yoko tahu Li Mocho juga menginginkan bayi itu untuk ditukar kitab hati gadis suci. Li mengira Yoko percaya kepadanya karena masih satu perguruan. Dengan begini otomatis Yoko dan Li dalam satu tim melindungi bayi melawan Rodamas. Mereka pun berhasil kabur ke sebuah gua. Rodamas tidak langsung masuk ke gua karena takut jebakan. Nimochi juga muncul di muka gua. Ia dan Rodamas membakar rumput di depan mulut gua untuk memaksa Yoko dan Li Mocho keluar karena asap. Bayi Kue Xiang mulai batuk dan menangis. Yoko melihat jarum Li Mocho dan mendapat akal. Ia menancapkan jarum-jarum tersebut di mulut gua.